Inilah cerita Daud melawan Goliat, kekuatan iman yang terambil dari 1 Samuel 17. Di satu sisi bukit ada pasukan Israel, bangsa pilihan Tuhan. Di sisi lain bukit, pasukan Filistin berdiri dengan penuh percaya diri. Di antara mereka ada sebuah lembah bernama Elah. Matahari terik, angin kencang membawa debu. Semua orang menahan nafas. Setiap pagi dan sore, suara keras terdengar memenuhi lembah itu. Bukan suara terompet, bukan sorak kemenangan, tetapi suara seorang raksasa bernama Goliat. Ia keluar dari barisan Filistin, berdiri dengan tubuh setinggi hampir 3 meter. Pakaiannya dari tembaga, beratnya puluhan kilo. Tombaknya seperti balok besar, ujung besinya sampai hampir 7 kilogram. Goliat berteriak, "Hai orang Israel, pilihlah satu orang yang berani maju melawan aku. Jika ia bisa mengalahkanku, kami akan jadi budakmu. Tapi kalau aku menang, kalian semua akan jadi budak kami." Setiap kali Goliat bicara, pasukan Israel gemetar. Tidak ada yang berani maju, termasuk Raja Saul. Hari berganti hari, 40 hari Goliat mengolok-olok mereka. Setiap hari semakin memalukan. Pernahkah kamu merasa punya masalah yang terus-menerus mengejekmu? Seperti Goliat, besar, menakutkan, dan tidak pergi-pergi. Bisa jadi masalah keuangan, rasa takut, dosa, atau sakit. Bagaimana responmu? Apakah kamu lari seperti pasukan Israel atau berani berdiri seperti Daud? Di tempat lain ada seorang anak muda bernama Daud. Ia bukan prajurit, ia bukan orang terkenal, hanya seorang gembala, anak bungsu dari 8 bersaudara. Setiap hari Daud menggiring domba ayahnya di padang sendiri, jauh dari keramaian. Tapi di sanalah Daud belajar sesuatu yang besar, percaya kepada Tuhan. Saat singa datang mencuri domba, Daud mengejarnya. Saat beruang datang, Daud melawannya. Ia tahu bukan karena kuatnya sendiri ia menang, tapi karena Tuhan menyertainya. Suatu hari ayahnya Isai berkata, "Daud, bawa roti dan keju ini untuk kakak-kakakmu yang sedang perang." Daud patuh. Ia berangkat ke medan perang. Ia pikir hanya antar makanan lalu pulang, tapi rencana Tuhan lebih besar. Ketika Daud tiba di perkemahan, ia mendengar suara Goliat yang menghina Israel dan menghina Allah. Semua orang takut, tapi Daud berkata, "Siapa orang Filistin yang tak bersunat ini, sehingga ia berani menghina pasukan Allah yang hidup?" Orang-orang menatapnya heran. Daud masih muda, tidak pakai baju perang, tapi kata-katanya penuh keberanian. Terkadang orang yang dipakai Tuhan bukan orang yang paling kuat atau paling berpengalaman, tapi orang yang hatinya percaya penuh. Apakah kamu siap seperti Daud? Ketika Daud bicara seperti itu, kakaknya marah. "Ngapain kamu di sini? Kamu cuma penggembala domba, sok berani." Tapi Daud tidak mundur. Ia tahu siapa yang ia percayai. Akhirnya kata-kata Daud sampai ke telinga Raja Saul. Daud dibawa menghadap. Daud berkata, "Jangan takut, aku akan melawan dia." Saul kaget. "Kamu?"
Kamu masih muda. Dia prajurit sejak muda. Tapi Daud menjawab, Tuhan yang menyelamatkan aku dari singa dan beruang. Dia juga akan menyelamatkan aku dari tangan orang Filistin ini. Saul menyerah. Ia memakaikan baju perangnya kepada Daud. Tapi Daud merasa aneh, terlalu berat. Ia berkata, aku tidak biasa pakai ini. Lalu ia melepaskannya. Daud turun ke sungai, memilih 5 batu licin, memasukkannya ke dalam kantung gembala, membawa umban di tangannya, dan maju menghadap Goliat. Kadang kita pikir kita harus punya baju perang dunia, uang, kekuatan, koneksi. Tapi kemenangan sejati datang dari iman, bukan dari peralatan. Apa kamu terlalu bergantung pada baju perang dunia atau percaya kepada Tuhan? Bayangkan suasananya, Goliat maju dengan langkah berat. Tanah bergetar, sorakan pasukan Filistin menggema. Ia melihat Daud, seorang anak muda, tidak pakai pedang, tidak pakai baju besi. Goliat tertawa. Apa aku anjing sampai kamu datang dengan tongkat? Aku akan memberi dagingmu kepada burung-burung. Tapi Daud menjawab dengan suara lantang, Engkau datang melawan aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku datang melawan engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah Israel yang engkau hina. Goliat marah, ia maju dengan cepat. Tapi Daud juga berlari menuju Goliat. Ia mengambil satu batu dari kantungnya, meletakkannya di umban, memutarnya, dan melepaskannya. Batu itu melesat dengan kecepatan tinggi, tepat mengenai dahi Goliat. Raksasa itu terhuyung, jatuh terjerembab. Daud berlari, mengambil pedang Goliat dan memenggal kepalanya. Sorakan gemuruh memenuhi lembah. Pasukan Israel bangkit semangatnya. Mereka mengejar pasukan Filistin sampai kalah. Goliat tumbang bukan karena kekuatan Daud, tapi karena kekuatan Tuhan. Dalam hidup kita, masalah besar juga bisa dikalahkan ketika kita datang dengan iman kepada Tuhan. Hari itu semua orang tahu bahwa bukan pedang yang menyelamatkan, tapi Tuhan. Daud hanyalah seorang anak muda yang percaya, tapi karena imannya, sejarah berubah. Apa pelajaran untuk kita? Yang pertama, jangan pandang besar kecilnya masalah, tapi pandang besarnya Allah kita. Yang kedua, persiapan kecil, kesetiaan dalam hal kecil mempersiapkan kita untuk kemenangan besar. 3, kita semua punya Goliat dalam hidup. Masalah, ketakutan, dosa. Tapi dengan iman kita bisa menang. Hari ini, apa Goliat dalam hidupmu? Ketakutan, penyakit, dosa. Beranikah kamu berkata, aku datang melawan engkau dengan nama Tuhan semesta alam? Ingat, Daud bukan menang karena kuat, tapi karena percaya kepada Tuhan. Haleluya.